Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2E. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan ceria. Kembali lagi sama Bunita, kita belajar di tema 7, subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo secara bersama-sama kita baca basmalah. Semoga kita diberikan kemudahan sama Allah untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada bahasa Indonesia tentang dongeng, yang kedua matematika tentang pecahan, yang ketiga ada SPDP, gerak dasar tari kijang. Yang pertama bahasa Indonesia tentang ayo mengamati upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 1 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pemimpin barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Nah, sekarang coba anak simak dan dengarkan dongeng cerita fabel ikan dan burung. Kalian perhatikan dan dengarkan saja ya. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-biji itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya, cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia lalu hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hai ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu.
balas si burung. Gimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Oh, ide bagus. Aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Dongeng di atas tentang persahabatan burung dan ikan. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru tadi? Iya, burung dan ikan. Di manakah tempat dari cerita tersebut? Di pinggiran sungai. Nomor 3, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Iya, di dasar air sungai. Yang keempat, burung ingin membantu ikan dengan cara mengambilkan biji-bijian di atas pohon. Ikan ingin membantu burung dengan cara mengambilkan cacing di dasar sungai. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka bersahabat. Pinter. Sikap hidup rukun di kelas. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa kita terapkan tentang kehidupan hidup rukun di kelas. Yang pertama, tidak memilih-milih teman, ya. Saling menghargai apabila pendapat kita berbeda dengan pendapat teman. Bertutur kata yang sopan dan berperilaku yang santun. Saling membantu apabila ada yang kesulitan, makan bersama dan berbagi makanan saat jam istirahat, menjaga kebersihan kelas, belajar bersama dan membuat kelompok belajar, menghargai teman yang berbeda agama, misalnya menghargai dia yang sedang merayakan hari agamanya, mengutamakan kepentingan kelas, tidak bercanda dengan kalimat yang mengejek, karena nanti akan menyakiti hati temannya. Yang ke-11, mengutamakan musyawarah apabila ingin mengambil keputusan bersama, dimusyawarahkan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Ingat-ingat ya. Nah, ini adalah kartu ucapan. Kartu pecahan milik Siti ya. Ada setengah, 1/3, dan 1/4. Harus diingat adalah kalau membuat pecahan, gambarnya harus sama besar ya. Contoh 1/2 yang warna ungu sama putih harus sama besarnya. Nah, warna ungu itu adalah 1/2. 1/2. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Pembagian tidak sama besar, bukan pecahan setengah ya. Yang warna ungu sama putih itu nggak sama besarnya. Berarti bukan setengah. Yang gambar kedua, yang sebelah kanan, pembagian sama besar. Ya, warna ungu sama putih sama besarnya. Jadi, ini merupakan pecahan setengah. Ayo berlatih. Perhatikan kumpulan gambar berikut ini. Banyak bangun di atas adalah 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. Pintar. Karena bangunnya sama ya, besarnya sama. Nomor 2, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah, iya pintar 3. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 ya, karena bangunnya sama. Dari kumpulan itu, yang warna biru adalah 1/3, 1 dari 3 bagian. Perhatikan kumpulan gambar berikut ini. Banyak bangun tersebut adalah, iya pintar 4. Bangun warna biru dapat dinyatakan pecahan
1/4. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang atau boleh dilingkari. Mana yang setengah? Gambarnya harus sama besar ya. Ini, pinter. Mana yang sepertiga? Iya, pinter. Harus sama besar. 1/4? Iya. Setengah? Iya. 1/3? 1/4? Iya, pinter. SBDP, gerak dasar anak. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan gerakan dasar tari kijang. Nah, ini ya. Kakinya disilang 2 kali. Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan, melompat. Ya. Gerakan yang kedua, melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka. Posisi badan membungkuk. Ya. Gerakan yang ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri, posisi kaki jongkok seperti gambar. Ya. Ayo mencoba lakukan gerak kepala, tangan, dan kaki seperti gambar yang sudah dijelaskan tadi. Rangkaian urutan gerak kijang atau kalian dapat menambah gerakan-gerakan lain yang sesuai dengan gerakan kijang. Ingat-ingat ya, kijang identik dengan tanduknya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah usai. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dimudahkan sama Allah untuk memahaminya. Sebelum kita tutup, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.